Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Oke, banyak sekali requestan yang masuk, dan setelah aku cari-cari, koin yang paling banyak di request adalah ICP, Internet Computer, sama satu lagi Bit Network ya. Kita akan bahas untuk dua koin ini. Buat teman-teman yang requestan koinnya belum dibahas, sabar dulu ya teman-teman, kita masih proses teman-teman karena saya baru aja menyelesaikan berbagai macam urusan sehingga kita jarang banget untuk bikin segmen analisa kripto ini. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya dari Internet Computer atau ICP. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 11 dolar, teman-teman. Bisa dibilang market dalam beberapa bulan terakhir itu mengalami fase penurunan, termasuk ICP yang udah naik lumayan ya. Kalau kita perhatikan sejak bulan Oktober, ICP ini terus rally teman-teman sampai naik 460%. Di puncaknya di tanggal 3 Januari kemarin. Setelah itu ICP turun sampai di awal bulan Februari ini, teman-teman. Jadi 400% bukan angka yang kecil ya. Kenaikannya sudah sangat-sangat signifikan, dan sudah waktunya juga untuk ICP membuat koreksi atau mungkin sekedar sideways sementara waktu. Lalu proyek apa sih yang sebenarnya sedang dikerjakan belakangan ini oleh ICP? Banyak banget teman-teman. ICP berusaha untuk membuat integrasi yang sangat besar di hampir semua sektor, seperti halnya DeFi, SocialFi, dan juga interaksi cross-chain atau perdagangan lintas blockchain gitu teman-teman. Itu coba untuk dibuat ya. Berita terbaru sih datang itu sentimen bagusnya di Desember 2023 kemarin, tanggal 18, di mana di sini diberikan judul The Internet Computer Blockchain Takes the First Step Toward Digital Sovereignty in Europe, teman-teman. Ini adalah berita yang bagus di mana ICP mencoba untuk mengambil langkah pertamanya dalam kedaulatan digital di Eropa. Nah, di Eropa itu ada yang namanya GDPR, teman-teman, atau General Data Protection Regulation. Ini adalah regulasi yang berhubungan sekali sama yang namanya data-data orang-orang di Eropa, di wilayah Eropa ya, di mana banyak platform itu nggak sembarangan, teman-teman, untuk bisa mendapatkan akses data dari warga Eropa, Uni Eropa, teman-teman. Dan ya, platform-platform seperti kayak Facebook, Microsoft, AWS, Amazon Web Service, atau Google, itu bahkan tidak bisa menguasai pangsa pasar dari Uni Eropa karena terkait sama masalah regulasi ini. Jadi sangat-sangat ketat di Eropa sana, teman-teman. Dan ya, dan ICP berusaha untuk mencoba untuk masuk ke penetrasi tersebut. Apalagi yang namanya dunia blockchain, rata-rata anonimus semua ya, sehingga tidak ada banyak data yang diambil oleh pengguna-pengguna di Eropa sana. Jadi data-data pribadi itu tidak banyak diambil karena toh produk-produk dari ICP kebanyakan ya DeFi, kemudian social Web3, teman-teman, di mana di social Web3 kita sebenarnya tidak membutuhkan yang namanya identitas-identitas pribadi. Jadi bisa sangat-sangat secure, private, dan tentunya mengikuti regulasi di sana. Ini adalah berita dan narasi yang bagus sebenarnya dalam upaya internet komputer masuk ke market-market yang ada di Uni Eropa. Kemudian berita yang lain, ya ini sekilas ya teman-teman, terkait dengan jumlah komunitas yang ada di ICP. Itu mayoritas memang dipegang di Zurich, Swiss, teman-teman, di kawasan Eropa. Kemudian beberapa negara bagian dari Amerika Serikat, ada Toronto, Tampa, kemudian Chicago, dan lain sebagainya. Ya, jadi basis daripada ICP itu di Uni Eropa sama di Amerika Serikat. Kalau kita lihat juga dari kontributor dari project Divinity Foundation, itu terdiri dari banyak sekali startup blockchain, teman-teman, early blockchain community. Kemudian mereka juga disupport sama Google, IMB, Facebook, dan juga Apple, teman-teman. Proyek ini diinisiasi di Oktober 2016, jadi sudah sangat-sangat lama, terdiri dari banyak blockchain maksimalis, orang-orang yang sangat pro terhadap blockchain, ya, dengan basis mereka adalah di Zurich.
Teman-teman sudah banyak sekali apa namanya proyek-proyek yang mereka kerjakan, ya udah banyak cerita tentang ICP ini tentunya, dan komunitasnya sampai sekarang masih tetap survive dan juga masih tetap bertahan. Nama smart contract dari ICP adalah Canister. Canister ini fungsinya adalah untuk membangun jaringan smart contract pada banyak software, ya termasuk juga proyek-proyek ya seperti DeFi, kemudian juga tokenisasi seperti sekarang rame yang namanya RWA, itu juga pakai Canister, teman-teman. Itu adalah blockchain yang mereka sedang kembangkan, dan tentunya akan terus mengalami perkembangan ke depannya. Jadi kita tunggu aja gimana project dari ICP untuk ke depannya. Integrasi juga mereka udah lakukan, salah satunya dengan Data Pond AI. Ini tujuannya untuk meningkatkan integrasi yang lebih intim lagi dengan AI dan juga blockchain. Ya, ini berita yang menurut saya berdampak bagus untuk fundamental dari ICP. Kemudian ini adalah terkait dengan trustless multi-chain ICP, di mana ICP berusaha untuk mengembangkan yang namanya services lebih luas lagi, teman-teman, termasuk integrasinya melakukan multi-chain, ya multi-chain perdagangan gitu antar blockchain, teman-teman. Jadi yang paling rame sih yang terbaru adalah ICP sudah meluncurkan Bitcoin CK Bitcoin. Ini adalah semacam token peg gitu ya, teman-teman, yang memang fungsinya adalah untuk melakukan transaksi multi-chain, di mana ICP sudah terkoneksi sama blockchain-nya Bitcoin. Kemudian yang terbaru mereka juga sudah merilis ZK Ethereum, yang artinya ICP sudah bisa running di ERC20, sudah bisa running di jaringan dari Ethereum juga. Otomatis dengan integrasi dua blockchain besar ini, ICP punya fundamental yang bisa terbilang kuat, teman-teman. Dengan aplikasi-aplikasi wallet, DeFi yang juga akan lebih banyak untuk mensupport project-project dari ICP, sehingga transaksi-transaksi akan lebih gampang ya, semua blockchain bisa terhubung satu sama lainnya. Itu yang saat ini sedang dikembangkan oleh ICP. Kalau kita lihat dari jumlah token, so far masih unlimited supply. ICP punya supply yang beredar saat ini adalah di 457 juta token. Teman-teman, ya bisa dibilang lumayan besar ya. Dan kalau kita lihat dari marketnya sendiri, ICP juga sudah hampir listing di semua exchange. Jadi terkait sama likuiditas nggak ada masalah untuk proyek ini. Mari kita intip gimana pergerakan chart dari ICP belakangan. Secara time frame besar, time frame daily ya kita pakai. Teman-teman, ICP kemarin sempat naik 400% sejak Oktober sampai Januari tersebut. Itu dia sudah menyentuh area support resistance di kisaran $14. Ya, itu adalah level support, level resistance yang menurut saya cukup kuat. Dan bikin ICP juga sepertinya berusaha untuk mempertahankan kelanjutan tren kenaikannya, teman-teman. Jadi untuk saat ini buyer kelihatan seperti mengalami sedikit penurunan, tapi memang masih ada di market. Ya, volume perdagangannya turun dan belum ada dam yang terlalu signifikan untuk pergerakan dari ICP. ICP ini udah turun lumayan dalam sih sejak dia awal listing di 2021 kemarin pas bear market. Ya, harganya turun terus dan sekarang baru mulai masuk ke fase recover. Saya rasa indikasinya bagus, teman-teman. Smart money bagus. Kemudian dari volume perdagangan pun juga terbilang baik. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, pergerakan ICP ini so far bergerak sideways antara range $14 sampai dengan $9,8. Jadi tektokan aja di area tersebut. Kalau jangka pendek, smart money-nya kadang hilang, kadang masuk ya. Itu paling ya untuk saat ini ya sabar-sabar dulu aja, kita wait and see untuk menunggu tren koreksi pada ICP yang kemungkinan teman-teman bakalan tidak akan terlalu dapat crash yang dalam, sebab kalau kita pakai Fibonacci retracement, pergerakan dari ICP itu paling ke $10, $10,4 itu terbilang bakalan cukup menarik untuk teman-teman yang pengen akumulasi. Di sana ada Fibonacci yang cukup bagus, 61,8 sama 50% ada di $9. Jadi antara 10,4 sampai $9 adalah range teman-teman bisa melakukan akumulasi pada ICP. Kalau dia bisa turun lebih dalam ya lebih bagus, teman-teman.
Tapi sih itu aja fokus poinnya untuk saat ini bagi yang mau melakukan DCA level tersebut menurut saya cukup menarik. Untuk targetnya tentunya ICP punya target balik ya ke harga-harga tertingginya, lebih-lebih bisa balik ke $60 ataupun bisa ke $100. Itu juga terbilang baik, apalagi harganya sekarang kan baru di $11. Untuk sebuah project yang terbilang baik, saya rasa masih layak untuk ditunggu bagaimana progres dari ICP ke depannya. Jadi paling gitu, teman-teman, next kita akan bahas untuk PIT Network. PIT Network ini adalah semacam project Oracle, teman-teman, yang memiliki tujuan menghubungkan data off-chain menuju on-chain. Ya, jadi ini adalah project yang bisa dibilang berhubungan sama data analitik, teman-teman, di mana fungsi dari PIT Network adalah untuk memperkaya data yang dimiliki oleh platform-platform DeFi. Khususnya PIT Network running di Solana, tentu saja yang mereka tingkatkan adalah untuk fundamental dari project-project yang dibangun di jaringan Solana. Jadi itu teman-teman, PIT Network Oracle yang menyediakan data pasar keuangan terutama untuk DeFi. Platform ini menggabungkan database harga yang akurat dan real time sebagai aset termasuk kripto, saham dan juga komoditis. Jadi kalau teman-teman mampir ke website resminya PIT Network, ada 450 sumber data ya untuk platform DeFi mereka. Kemudian mereka juga sudah terhubung dengan 300 app, termasuk di dalamnya adalah DEX dan juga lending protokol, derivatif platform dan lain sebagainya. Jadi platform-platform yang berhubungan sama DeFi. Mereka juga sudah luas ekosistemnya, teman-teman. 50 blockchains yang mereka ajak integrasikan, dan mereka didukung oleh banyak sekali venture capital di belakangnya. Ada Binance, OKX, Flow, Trader, Wintermute, dan kawan-kawan. Ya, jadi bisa dibilang ini project yang memang sudah lama running, cuman baru melisting token kemarin. Dan saat ini ya mereka sudah bisa dibilang ada di Ethereum, termasuk di dalamnya ada Phantom, Avalanche, Matic, Binance, Ethereum, Optimism, kemudian Coinbase, dan kawan-kawan. Di jaringan Solana juga tersedia, Aptos, dan juga layanan off-chain. Itu teman-teman untuk DeFi yang juga sudah kompatibel, sangat banyak juga, ada Synthetic, Rebound, Venus, Cap, Solen, Zeta, dan kawan-kawan. Ya itu sih teman-teman, kalau kita perhatikan juga dari beberapa narasi, PIT Network baru aja listing di Binance. Tanggal 2 Februari mereka baru listing, dan tentunya harga PIT Network ya sudah naik ya teman-teman karena sentimen tersebut. Yang lain mereka ada kerjasama juga sama Wormhole, salah satu ya jaringan apa namanya, jaringan yang biasanya dipakai teman-teman untuk melakukan transaksi lintas blockchain. Khususnya kalau Wormhole setahu saya di Binance ya, di BNB ya teman-teman. Ya itulah dia, Wormhole ini fungsinya untuk menghubungkan antara blockchain satu ke blockchain yang lain. Jadi transaksi lewat lubang cacing teman-teman. Lalu dari OKX ini juga sudah melakukan integrasi gitu, memberikan strategic kontributor ya untuk PIT Network dalam hal provide data serta ekosistem partisipan. Mereka juga ada kegiatan airdrop kemarin yang diselenggarakan oleh OKX, sehingga teman-teman yang pakai OKX itu dapat kesempatan mengikuti airdrop PIT ya kemarin. Dan juga OKX baru aja melisting PIT Network di 16 November kemarin, teman-teman. Itu dari rilis data nggak terlalu gimana-gimana. So far PIT Network masih tetap apa namanya, banyak project ya untuk saat ini, khususnya untuk project-project berhubungan sama komunitas. Mereka ada banyak sharing tentang project-project yang mereka bangun. Kemudian juga ada kegiatan vote untuk para DAO mereka, teman-teman, yang fungsinya yaitu untuk menentukan kebijakan ini project bakalan dibawa kemana. Itu sih saya rasa PIT Network so far so good aja. PIT Network punya maksimum supply yang kalau kita perhatikan di sini belum diketahui ya dari data CMC, tapi kemungkinan supply totalnya hanya di 10 miliar PIT. Sementara untuk yang beredar ada di sekitaran 1,5 miliar PIT, teman-teman. Itu jadi baru 10 10 15% ya.
ya sekitaran 15% lah yang baru create di market. Untuk pasarnya dia sekarang udah lebih luas, ada di Binance, OKX, Bybit, HTX, KuCoin, Get.io, dan kawan-kawan. Itu mari kita lihat untuk pergerakan harga dari Pit Network. Hari ini Pit Network diperdagangkan di kisaran level 0,49. Harganya naik ya ketika dia ada narasi listing di Binance. So far volume perdagangannya terbilang tinggi. Smart money juga kelihatan naik terus teman-teman dari waktu ke waktu. Wow, ini keren sih. Di saat pergerakan dari Bitcoin udah mulai stagnan, volatile, naik dan turun, Pit Network justru masih tetap survive. Kalau menurut saya sih ada beberapa indikasi. Yang pertama, ya karena market cap-nya dia masih di 11 triliun. Jadi nggak gede-gede seperti big caps ya teman-teman. Belum sampai big caps. Dengan market cap sekian, menurut saya untuk pergerakan ICP juga terbilang, untuk Pit Network juga bisa terbilang bagus, teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan juga, dia baru aja ada narasi terkait sama listing di Binance. Ya, listing di Binance tentu saja meningkatkan volume perdagangan dari Pit Network. Dan itu sih untuk saat ini beberapa sentimen yang menyebabkan harga Pit Network menguat. Kalau kita perhatikan di time frame daily, saya melihat ini masih bagus. Ya, kalau kita perkecil lagi ke time frame 4 jam, pergerakan Pit Network tampaknya udah mulai kehabisan bensin dan membutuhkan sedikit koreksi dulu, teman-teman. Sebenarnya selling pressure-nya belum terlalu tinggi untuk Pit Network ini, tapi akan ada kemungkinan untuk sideways dulu secara jangka pendek. Ini kita bisa jadikan sebagai area support. Kemarin dia ngepump karena keluar dari triangle ini ya, teman-teman. Breakout, kemudian dia sideways lagi dengan area support kisaran 0,44. Jadi kalau teman-teman pengen masuk, saya rasa resikonya agak tinggi. Ya, level 0,44 itu bisa menjadi salah satu tempat kalian buat entry. Cuman kalau teman-teman ya cukup sabar mungkin menunggu market turun atau ada koreksi-koreksi yang lebih dalam, ya sabar aja nunggu teman-teman. Saya rasa peluang tersebut juga masih ada kok. Jangan terlalu FOMO untuk saat ini. Ya, jadi untuk Pit Network secara project fundamental dia bagus. Cuman kalau untuk technical saya rasa ya karena dia udah listing di action besar, kita membutuhkan semacam cooling down dulu, pendinginan dulu ya. Ketika banyak orang yang FOMO kemarin beli, dan kita cuma butuh waktu beberapa saat untuk membuat harganya koreksi, untuk melihat harganya koreksi before teman-teman ada planning untuk melakukan akumulasi. Jadi untuk saat ini Pit Network gitu aja paling cara project ya bagus. Teman-teman, jadi ya gitu aja paling buat dua koin ini ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Belum ada terlalu news yang terlalu signifikan untuk Pit dan juga ICP. Maybe kalau nanti ada kita akan update kembali di channel ini. So don't forget to subscribe teman-teman. Jangan lupa untuk like juga kalau kontennya bermanfaat. Sharing ke komunitas kalian juga. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk berbagi informasi tentang berita-berita terbaru di market kripto. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.